klasik pemasaran, Lego bongkahan kecil berdampak besar. Dari zaman ke zaman industri mainan terus berkembang mengikuti selera anak-anak dan perkembangan teknologi. Namun, mainan yang satu ini rasanya tidak pernah lepas dari perhatian kita, meskipun sebenarnya banyak mainan lain yang jauh lebih canggih. Begitu populernya mainan ini sampai-sampai ada sumber yang mengatakan ada lebih dari 300 juta anak di dunia yang memilikinya. Tidak hanya anak-anak, segelintir kalangan dewasa pun masih menjadi penggemar berat permainan yang menuntut kreativitas tinggi ini. Di sejumlah negara banyak bermunculan komunitas penggemarnya yang memiliki ikatan antar anggota yang begitu erat. Mainan ini dikenal dengan nama Lego. Kisah ini bermula sekitar tahun 1932 ketika seorang tukang kayu bernama Ole Krick Christiansen membuka perusahaan sendiri. Kala itu Ole memproduksi beberapa varian produk dengan bahan dasar kayu seperti tangga, papan setrika, dan mainan anak. Setelah beberapa lama, produk mainan anak inilah yang menjadi produk unggulan Ole. Ole pun semakin serius menekuni bisnis produksi mainan anak. Lalu pada tahun 1934, Ole memfokuskan diri dalam bisnis mainan anak yang dinamakan Lego, yang diambil dari bahasa Denmark, Leggot, yang berarti bermain dengan baik. Tanpa sengaja, Ole mendapati kata yang mirip dalam bahasa Latin, yang memiliki arti menyatukan. Arti nama dalam bahasa Latin itu baru disadari setelah Lego populer di kalangan anak-anak di benua Eropa di kemudian hari. Arti ini sangat sejalan dengan produk yang dikembangkan oleh Lego pada masa mendatang. Kala itu plastik belum lazim digunakan sebagai materi produk mainan anak. Oleh karenanya semua mainan Lego dibuat dari kayu. Berkat tangan terampil Ole, mainan Lego sangat menarik perhatian para anak-anak. Ole selalu berusaha menjaga kualitas produk sejalan dengan semboyan perusahaannya, yaitu "Only the best is good enough". Pada tahun 1942, pabrik Lego hancur lebur akibat perang. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya Ole. Ia berusaha mendirikan perusahaan kembali dengan bantuan anaknya yang bernama Gottfried. Segera setelah perang usai, ayah dan anak itu memulihkan operasional bisnis dengan cepat dan mampu membuat 150 varian mainan anak dari kayu. Saat itu pabrik telah didukung oleh 40 karyawan. Setelah perang usai, plastik mulai digunakan dalam produk sehari-hari. Ole melihatnya sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Lego. Lalu pada tahun 1947, ia memutuskan membeli mesin untuk merekayasa bentuk plastik. Faktanya Lego adalah perusahaan pertama yang membeli mesin itu untuk keperluan produksi mainan anak. Hal itu tentu menjadi faktor yang mendiferensiasikan Lego dengan produsen mainan anak lainnya. Awalnya respon pasar Denmark terhadap mainan plastik ini tidak menggembirakan. Kalangan media juga berpendapat mainan plastik seperti ini tidak akan dapat menggantikan mainan yang terbuat dari kayu. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Lego untuk mengembangkan mainan yang terbuat dari plastik. Titik cerah untuk mainan plastik Lego muncul pada tahun 1954. Saat itu Gottfried sedang berpartisipasi dalam suatu pameran mainan anak. Di tengah-tengah pameran ada seorang pembeli yang mengeluh kepada Gottfried karena sebagian besar mainan di situ tidak memiliki perbedaan yang kentara dan tidak ada satu mainan pun yang bisa memancing kreativitas anak-anak. Mendengar keluhan itu, Gottfried memperoleh ide yang memang belum pernah direalisasikan oleh produsen mainan manapun, yang dapat memancing daya imajinasi dan kreativitas anak. Gottfried memiliki ide membuat bongkahan-bongkahan plastik yang dapat disatukan. Karena berbahan plastik, tentu mainan ini memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk dimainkan oleh anak-anak. Awalnya bentuk bongkahan-bongkahan itu terlihat masih sangat sederhana dan juga masih kurang fleksibel untuk dirakit. Terobosan besar dalam desain produk terjadi pada tahun 1957. Setelah melakukan riset pengembangan produk selama beberapa tahun, akhirnya Lego menghasilkan desain bongkahan yang kita kenal sekarang ini. Setiap bongkahan terdiri dari tonjolan di bagian atas dan ruang kosong di bagian bawah. Dengan desain ini, setiap bongkahan dapat terpasang dengan lebih kuat. Selain itu, anak-anak dapat merakit bongkahan Lego menjadi lebih banyak variasi bentuk. Lego mengambil langkah inovatif lain, yaitu mewarnai bongkahan-bongkahan plastik tersebut dengan warna-warna yang berbeda. Secara bertahap, perusahaan pun terus melakukan pengembangan bentuk pada masing-masing bongkahan, sehingga variasi hasil rakitan semakin banyak.
Pada masa kini pun, Lego masih secara konsisten melakukan pengembangan produk tanpa henti. Selain memproduksi bongkahan standar, Lego juga sering membuat model bongkahan dengan tema menarik. Beberapa di antaranya diadopsi dari film yang terkenal, seperti Star Wars, Indiana Jones, dan Jurassic Park.